Shalom Bapak Ibu, Susan dikasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di dalam GKK Menyapa. Mari saudara, sebelum kita baca, kita renungkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh kembali membaca, merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Mari ya Tuhan, bersabdalah, berfirmanlah karena kami rindu untuk disapa oleh firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari Markus pasal yang ke-11, ayat yang ke-12 sampai 14 dan ayat yang ke-20 sampai 24. Tapi kita hanya akan coba memfokuskan bacaan kita di ayat 12 sampai 14 dari Markus pasal 11. Markus 11 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, sesudah mereka meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia menemukan sesuatu pada pohon itu. Namun waktu tiba di situ ia tidak menemukan apa-apa selain daunnya, sebab memang bukan musim buah ara. Katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Murid-muridnya pun mendengarnya. Nah, Bapak Ibu Susan dikasih Tuhan, bacaan kita pagi ini bicara tentang Yesus mengutuk pohon ara. Apa maksudnya dan mengapa Yesus bertindak demikian? Dan apa pula relevansinya bagi kita? Sesuatu ketika kita membaca perikop ini mungkin timbul pertanyaan dalam hati kita. Mengapa Yesus harus mengutuk pohon ara itu ketika tidak menemukan buah untuk dimakan? Toh memang belum musimnya berbuah. Jawabannya ialah saudara bahwa pohon ara itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Memang betul belum waktunya atau belum musimnya untuk berbuah. Namun paling tidak dengan kondisi pohon ara yang dilihat Yesus yang sudah berdaun lebat itu, setidaknya ada buah atau bakal buah ara yang dihasilkan. Nah, karena tidak ada buah atau bakal buah, maka Yesus mengutuk pohon ara itu menjadi kering dan tidak lagi menghasilkan buah untuk dimakan. Lalu saudara, apa makna di balik tindakan Yesus ini? Seperti pohon anggur, pohon ara juga jadi lambang dari umat Allah atau orang percaya. So, kita bisa baca itu misalnya dalam Yesaya pasal yang ke-5 ayat yang ke-2, maupun juga di Hosea pasal 9 ayat yang ke-10. Nah, sebagai umatnya saudara, yang dikehendaki Yesus tentunya bukan sekedar menjalani ritual ibadah, juga bukan sibuk dengan berbagai macam pelayanan, dan bukan juga pamer kesalehan lahiriah. Karena jika demikian maka tidak heran mereka yang menyebut dirinya umat Tuhan akan merasa sah-sah saja untuk mengubah bait Allah menjadi sarang penyamun. Dan jangan juga terkejut jika Tuhan Allah akan menyatakan murkanya terhadap mereka yang berbuat demikian. Tetapi yang dikehendaki Yesus, saudara, dari kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umatnya, adalah iman yang sungguh hidup, yang menghasilkan buah kebenaran, bukan karena kita takut dimurkai, tetapi karena kita sadar akan panggilannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Jadi sudahkah kita selaku orang percaya, saudara, senantiasa menghasilkan buah bagi kemuliaan namanya dan menjadi berkat bagi banyak orang? Mari saudara, satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, di dalam anugerah-Mu
dan pertolongan Roh Kudus, Roh kebenaran itu. Kami boleh ditopang dan dimampukan untuk menghidupi firman-Mu itu dalam setiap aspek kehidupan yang kami jalani hari ini dan juga hari-hari selanjutnya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.